lanskap politik juga, tetapi eksistensi pengusaha oil and gas seperti Riza Khalid ini kan sangat mungkin ya didukung oleh jejaring politiknya gitu kan. Nah, penelusuran lu seberapa luas dan dalam jangkauan dan jejaring politik Riza Khalid itu dalam politik kita? Iya, menurut beberapa narasumber jejaring politik dia lumayan luas ya, dan hampir ke semua partai, kecuali partai-partai gurem kira-kira kayak gitu. Nah, yang paling menarik tadi kan gue udah bahas sempat kedekatan dengan Hatta Rajasa. Jadi sekarang Hatta Rajasa kan di PAN ya, menjadi di PAN kira-kira itu. Nah, pas waktu 2014, jadi ada sebuah rapat di rumahnya Hatta Rajasa di Fatmawati. Ini yang cerita adalah orang yang ketemu rapat itu. Jadi gue ingin menggambarkan bagaimana hubungan Hatta dengan Riza. Jadi ketika sedang rapat ini terkait dengan Pilpres 2014, tiba-tiba Riza Khalid datang, masuk langsung ke dapur, ambil minum, lalu kemudian ke kamar sebelah lah kira-kira kayak gitu. Nah itu sampai segitunya gitu loh. Jadi seolah-olah rumah Hatta ini rumahnya dia. Gitu. Nah selain dengan dengan Hatta Rajasa, Riza Khalid juga punya hubungan dengan orang-orang di Nasdem. Salah satunya adalah Joni Plate. Nah menurut banyak narasumber ya Pep yang kita temui ya, Joni Plate itu salah satu direktur perusahaannya ya, kira-kira kayak gitu. Dan memang sudah sejak lama hubungan dengan Joni Plate ini. Di Nasdem sendiri, Riza Khalid ini pernah hadir Kang di acara Akademi Bela Negara. Waktu itu Riza Khalid 2018. Waktu itu Riza Khalid baru muncul lagi di publik setelah rame-rame kasus Papa minta saham. Kan dia sempat kabur ke Singapura karena kejaksaan mengusut kasus Papa minta saham. Yang waktu itu jaksa agungnya adalah orang Nasdem ya. Prasetyo kira-kira gitu. Kemudian kasusnya kan akhirnya menguap begitu saja karena ada putusan MK soal rekaman yang tidak bisa menjadi alat bukti. Hanya boleh rekaman yang dikeluarkan oleh APH ya, Kejaksaan Agung. Kira-kira kayak gitu. Tapi setelah redup nih kasusnya itu yang soal Papa minta saham, dia tiba-tiba muncul di Akademi Bela Negara. Dia mendengarkan kuliah Jokowi itu di Akademi Bela Negara itu. Nah, menurut banyak narasumber ya dia turut juga membantu lah Akademi Bela Negara ini. Oke lah, Pep Kang ya. Ini kan tim hukum ini lagi menggali terus ya, sampai Kamis ini kita syuting. Nah, nanti untuk laporan lengkapnya akan ada di majalah Tempo. Nah, teman-teman silakan nanti beli majalah Tempo. Tapi sebelum itu, ini sikap Tempo sendiri bagaimana, Kang? Nah, menarik nih, Pep, Wan. Jadi ini kita merecall juga ya, Wan, Pep, soal bagaimana penanganan atau cara penanganan lembaga penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung dalam beberapa perkara korupsi terakhir ini. Kita tahu bahwa perkara Pertamina bukan yang pertama yang kemudian menjadi heboh gitu kan. Sebelumnya ada kasus Timah. Betul. Ya kan? Lalu sebelumnya ada kasus Tom Lembong. Ya kan? Ada banyak kasus-kasus lain yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Agung kemudian menjadi viral, heboh dan menjadi perbincangan publik. Nah, kita sikap Tempo adalah menyorot bagaimana bahayanya ketika hukum dipakai sebagai alat untuk populisme gitu kan. Oke lah, ketika dalam hal timah gitu kan, heboh 300 triliun dan sebagainya, ya tidak banyak orang yang kemudian bukan mengkonsumsi tapi memakai atau memanfaatkan komoditas timah ini, paling ya sektor-sektor industri tertentu. Tapi ini bensin, ya kan? Ini bahan bakar yang kita tiap hari nih beli kan, kita tiap hari nih memakainya dan seterusnya. Nah, ketika populisme hukum dipakai untuk menangani perkara yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, itu sungguh berbahaya. Nah ini kan ini kan kita mau mudik nih ya, sudah masuk bulan puasa, lalu 20-30 hari lagi akan coba kita nggak usah jauh-jauh, kita aja. Ya, Bang. ya gini Bang. Kalau jujur itu gini. Bang, nggak ada orang yang kayak Jokowi lu sampai bisa masuk Ka'bah ke makam Nabi. Susah Bang. Artinya itu personalnya Jokowi, tapi maksud saya begini, secara garis besar
Kalau orang itu memang tidak benar, orang itu tidak jujur, pasti penjara. Urusannya dia. Betul, betul, betul. Ini bukan masalah masuk penjara, tapi malah dimuliakan. Sudah Ya, tidak betul. menjabat, masih seperti presiden. Orang masih datang tiap hari ke rumahnya mau jabat tangan. Iya, benar. Ada nggak orang kayak gitu coba? Nggak ada, nggak ada. Ayo. Jadi saya memandangnya ini ada skema besar Bang di belakang Roy Suryo ini. Karena apa? Roy Suryo itu rela dipenjara, rela mati dan lain sebagainya. Nggak mungkin kalau dia nggak punya backingan. Itu munafik. Betul. Ya si Rismol itu kan malah minta bantuan Habib Rizik untuk koal-koal. Iya, benar. Itu kan apa? Pasti ada backingan teknisnya. itu. Saya bicara teknis ya, tapi sekarang saya mau ajak teman-teman tuh berpikir pakai perasaan kita ya. Coba kita pakai perasaan kita melihat orang yang difitnah bertahun-tahun, dijelekkan bertahun-tahun. Apakah dia tambah jelek? Tidak, malah tambah mulia. Iya, betul, betul. Betul, Bang. Kita jujur aja sama hati kita sendiri. Benar, benar, benar. Bukannya tambah jelek, malah tambah didatangi orang, tambah disalamin orang, tambah dipanggil ke luar negeri sama orang. Betul, betul. Itu berkah, Padahal kalau dia bilang kurang jelek apa dia? Ke Solo, Sampai dia ngomong depan wartawan, saya ini sudah di apa namanya dihina sehina-hinanya kan? saya datang jam 4:30 pagi, Bang. Itu udah antri, Bang. Iya. Kalau memang dia ini orang tidak baik, coba kita pakai hati kita aja. Rakyat yang mana yang dibohongi, Pak Kasim? Dia pulang kemarin, saya itu berdiri depan istana waktu mau serah terima itu. Ya, Itu sepanjang jalan itu semua ibu-ibu itu tidak ada yang tidak menangis. nangis. Saya juga sedih juga sih Tiba gimana. di Solo bukannya sepi jalan, dari bandara Solo ke rumah itu setengah jam aja. Jadi berapa jam? Dari sore sampai malam baru nyampe Antri. rumahnya. Karena Antri. banjir manusia itu yang nyambut dia. Kalau dibilang dia orang jelek, Iya, betul. orang jahat, siapa yang mau rela-rela hujan-hujanan nyambut Iya, dia iya. itu? Kan yang nganter kan Prabowo ke bendara. Ini secara logika ya, si Roy Suryo minta ke Prabowo gitu kan untuk masalah Jokowi ini. Nah, kan ketawa semua orang tahu kan, Prabowo juga dibersihkan sama Jokowi loh. Iya, iya. Dia dari bintang 3 dibersihkan namanya jadi bintang 4 sama Jokowi. Iya, benar-benar. Dia dijadikan Menham sama Jokowi. Jauh jabatan lagi. Kalau Jokowi ibaratnya orangnya nggak pedulian, begitu kalah yang 2 kali, udah aja nggak dijadiin apa-apa. Prabowo tuh nggak bakal menang lagi. Iya, iya, iya. Logika aja lah gitu kan. Orang kalau udah didiamkan nggak bakal menang Ada lagi. kebijakan-kebijakan yang Terus ya waktu nyalon dikritik. kemarin, Jokowi anaknya Gibran dimasukin, ya otomatis rakyat yang suka Jokowi dukung Prabowo lah. Iya, benar, betul. Yang tadinya nggak dukung Prabowo di pertama karena dukung Jokowi, akhirnya kan semua dukung Prabowo. Betul. Begitu, akhirnya mau Prabowo menang. Sekarang si Roy Suryo minta bantuan Prabowo. Prabowo kan baliknya ngomongnya malah gini. Nanti ujung-ujungnya ijazah gua yang dituduh. Nah gitu. Kasihan banget lihat typingnya Pak Kasim Abbas ini. Kasim itu sakit jiwa, si Kasim itu sakit jiwa. Udah biarin aja si Kasim itu. Biarin aja juga dia mati sendiri, udah aja. Iya. Dengar lu tuh Pak Kasim. Udah bapak-bapak kok pikirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertemu kembali kita. Ya. Silakan Baik orang aja Pak Kasim kalau mau. apa. Kan begini, kalau di keyakinan saya di Islam, itu kan ucapan kita itu Doa. itu akan dicatat. Doa. Iya, akan dicatat. Benar. Doa kita, doa Betul. kalau orang paham sama keyakinan ini, keyakinan saya. Saya tidak tahu di keyakinan lain ya. Tapi bagi saya pasti semua agama itu mengajarkan hal yang sama, Hal yang kebaikan. baik. Nah, ketika kita menjahati orang, kita memfitnah orang, itu bukan kemana-mana, kembali ke kita.
Betul, betul, betul. Akan kembali ke kita. Jadi sekarang orang-orang yang bilang Jokowi beginilah, Jokowi begini, berdasarkan apa? Kalau memang kau punya bukti dizolimi sama Jokowi, ya oke, kau berhak bicara. Tapi kalau kau cuma ikut-ikutan, hati-hati. Kalau di Muslim itu kau akan diminta pertanggungjawaban pada masyarakat, karena itu dosa muamalah. Betul, betul. Iya. Benar. Nah main-main. Nah apa kau masih sempat minta maaf sama Jokowi? Kalau berani. Iya. Hah? Nggak gampang itu. Ya, betul, betul, Bang. Ya, Mas Brewok boleh menambahkan? Monggo, monggo, Bang, monggo. Kita Ya, bebas saja. jadi oke Mas Brewok. Jadi gini ya, kalau kita menggunakan tuntunan dalil Islam ya, salah satu hadis itu kan menyatakan barang siapa yang menghina pemimpinnya, maka Allah akan hinakan dia gitu loh. Terus kita juga harus melihat ya, ini konteksnya Pak Jokowi kan, mohon maaf ya, Pak Jokowi kan pemimpin 10 tahun. Kalaupun ada kekurangan wajar sekali. Semua siapa sih presiden yang tidak punya kekurangan. Tapi jangan sampai seolah-olah kita seperti memilih nabi gitu loh. Ini kan ada orang yang ekspektasinya tinggi sekali. Seolah-olah tuh kalau nyari pemimpin tuh harus sempurna 100% gitu. Nggak boleh ada salah. Ini kan seperti ya apa ya, mereka hidup di kehidupan khayalan gitu. Padahal dunia goib, dunia goib. Iya, jadi lucu, terlalu ekspektasi tinggi seolah-olah tuh pemimpin tuh nggak boleh salah, salah dikit tuh langsung dihujat gitu, itu kan aneh ya. Jadi memang kita tuh memang kekurangan beberapa teman-teman kita ya mungkin ya yang masih kebencian ya. Secara emosional kualitas itu emang kurang menurut saya. Ya itu tadi karena tidak bisa memisahkan dari sisi emosional ya. Terus perempuan aja udah punya pendirian, ini laki-laki udah punya pendirian, aduh gimana ini, aduh. Nggak ada pendirian laki-laki, malu sama perempuan. Iya, saya nggak ada pendirian kok, saya orang goblok. Orang bukan goblok, kamu nggak ada pendirian aja, bukan goblok. Saya pintar itu. Orangnya. Ngapain kau teriak-teriak mulu? Pesona goblok, yang bilang goblok Pesona kan, bukan gua. Udah bisa teriak, iya. Udah Desi. Yang bisa teriak, yang nggak bisa teriak bilang botol aja, bilang botol, jangan nanti keben lu sampean. Pesona. Ya, kalau bisa itu yang ini, coba saya mau tanya satu persatu. DPR itu yang ini segera ngesahin. Ya? Masalah ijazah ini loh Pak. Ya DPR-nya nggak mungkin DPR ngesahin. Pesona ini bau tapi saya nggak mau ikut ngesahin, saya nggak ngerti. Pesona coba terangin. Perampasan aset itu. Iya, kalau nggak mau ribut ngapain kau keluar di sini? Aduh, pintar benar ini orang, pintar benar. Turun Pintar Pesona. benar orang ini. Pintar yang ini kalau masalah ijazah ini kan yang harus dibahas ini apa ijazah apa pemerintah ini Pak? Ya tapi saya Pak Wandi belum selesai nih masalah pemerintahnya, bukan masalah pemerintah, masalah aset aja itu. Undang-undang perampasan aset aja. Enggak, yang ini Pak Edi, yang ditulis ini, yang dalam Sodikin nih. Yang kita bahas, yang kita mau bahas ini apa mau bahas apa kita itu pintar membaca, jangan cuma teriak-teriak doang. Apaan sih? Nah, andil Anda untuk Indonesia apa? Andil Anda untuk memperbaiki Indonesia-nya andilnya apa? Minimal teriak. Andil kita minimal teriak. Saya teriak untuk kesejahteraan rakyat. Ya, Pak, biarkan teriakan untuk ini kan untuk sejahtera nih. Pak, biarkan Pesona untuk dulu sejahtera. Ayo Pesona bicara, habisin. Wah, udahlah, kamu ini ngelawan orang kayak gini apaan sih? Bagiku es teh. Orang yang teriak ini untuk kesejahteraan Indonesia. Yang teriak-teriak ini untuk kesejahteraan Indonesia. Ada ini ya, ada teman darah itu, temanku udah WA, saya mau turun, aku mau ngurusin kerjaan dulu. Nggak mau saya bacot-bacot cuma apa gunduan sama temen doang. Kalau bisa kita itu bersatu lah. Ya udah, Pesona kamu satu gimana saya belum kenal. Jangan di sini ada 9. Mengesahkan Pesona 9 kotak di sini, di sini ada 9 kotak. Cuma kamu aja yang beda nih. Pesona cuma kotak kamu aja yang beda ini ada 9 ini. Pesona ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luncat aja itu sendiri, motor tahu naik, masa nggak tahu turun. Gak mau.
Loh, jatuh nanti dia, kasihan. Aduh. Susah orang gitu, susah. Katanya pejuang, yang saya tanyakan tadi itu, Pak. Peduli dengan NKRI, teriak aja malas. Waduh. Untuk masalah untuk rakyat, teriak aja malas dia. Tadi bilangnya. Kalau saya tanyakan yang ini, yang sepatutnya yang kita bahas ini kan tadi kan ijazah palsu itu. Yang salah itu apa ijazahnya, apa pemerintahnya? Yang salah yang korpor yang itu. Yang salah tuh yang bikin tesis itu yang salah. Kenapa bikin tesis ijazah, padahal ijazah dia sendiri palsu. Kalau Desi Dewi yang harus dibahas itu siapa? Pertanyaan saya itu. Tanya apa nih Bapak? Ini kan ada isu ijazah palsu. Boleh. Yang harus dibahas itu apa ijazahnya, apa pemerintahnya? Dia kan Roy Suryo semua kan membahas ijazah palsu, bukan pemerintahan. Bahwa Jokowi itu mempunyai ijazah palsu kata mereka. Itu kan yang dibahas. Nggak ada menyangkut pemerintah. Ya, jadi kembangkan. Ya kalau yang Anda ngikutin pembahasan ini yang mana? Apa yang ikut pembahasan ijazah apa pemerintah? Lah, Roy Suryo itu mana ya? pemerintah yang dibahas, dia ijazah. Bahwa ijazah Jokowi itu palsu kata mereka. Yang mana lagi nih? Aduh bingung nah. Mulyono harus bertanggung jawab kalau ijazahnya dia palsu. Kalau dia laki-laki sejati tanggung jawab dong Mulyono itu. Nah, kan yang ini kesilapannya. Langsung Mulyono yang dia ngomong. Itu orang pembenci udah kelihatan. Justru ini kebijakan pemerintah. Jokowi itu penguat